Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen SDM 2 dengan judul Konflik dan Komunikasi dalam Organisasi, Analisis Solusi dan Implikasi SDM. Yang pertama, sebab-sebab timbulnya konflik dalam perusahaan. Konflik ini dapat timbul karena berbagai faktor, baik struktural maupun personal. Berikut beberapa penyebab utama beserta contohnya konkretnya. Yang pertama, perbedaan tujuan antar departemen. Contoh, tim penjualan ingin cepat menjual produk, sementara tim produksi fokus pada kualitas proses. Konflik muncul karena ekspektasi waktu tidak sejalan. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Contoh, karyawan tidak menerima informasi secara lengkap mengenai perubahan kebijakan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, distribusi sumber daya yang tidak adil. Contoh, hanya tim tertentu yang mendapatkan pelatihan atau bonus padahal kontribusinya kolektif. Yang keempat, perbedaan nilai persepsi atau gaya kerja. Contoh, karyawan senior merasa diremehkan oleh karyawan muda yang lebih agresif dan berorientasi pada hasil cepat. Yang kelima, tekanan kerja dan kompetisi internal. Contoh, target yang tinggi menyebabkan kompetensi antar karyawan lalu memicu sikap saling menyalahkan. Adapun metode yang dapat digunakan untuk menangani konflik ini, yang pertama, menurut Thomas Kilmann, konflik mode instrumen. Yang pertama ada kolaborasi, yaitu mencari solusi atau win-win melalui dialog terbuka. Cocok untuk konflik strategis jangka panjang. Contoh, dua manajer yang berbeda pendapat menyusun SOP baru bersama. Yang kedua, kompromi. Masing-masing pihak mengalah sebagian. Contoh, tim marketing finance menyepakati anggaran promosi yang lebih moderat. Yang ketiga, menghindar. Digunakan untuk konflik kecil atau tidak penting. Contoh, menunda diskusi hingga emosi mereka mereda. Yang keempat, mengakomodasi. Salah satu pihak mengalah untuk menjaga hubungan. Contoh, karyawan junior setuju dengan keputusan atas untuk menjaga keharmonisan tim. Yang kelima, bersaing. Digunakan dalam kondisi darurat atau keputusan penting. Contoh, manajemen harus cepat memilih vendor dalam krisis. Selanjutnya, adapun pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi. Komunikasi adalah fondasi koordinasi, motivasi, dan kepercayaan dalam organisasi. Manfaat komunikasi efektif, yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua mencegah konflik, yang ketiga meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan karyawan. Adapun hambatan umum dalam komunikasi, yang pertama noise atau gangguan fisik atau lingkungan, suara bising, koneksi buruk saat rapat online. Yang kedua, perbedaan interpretasi atau pemahaman. Bahasa teknis tidak dipahami semua karyawan. Yang ketiga, kurangnya umpan balik. Atasan hanya menyampaikan instruksi tanpa menerima masukan. Yang keempat, hierarki yang kaku. Bawahan takut menyampaikan kritik atau ide. Selanjutnya, ada pun rekomendasi pedoman komunikasi yang baik untuk manajemen SDM. Guna untuk membangun komunikasi yang efektif, berikut ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, keterbukaan informasi. Gunakan sistem komunikasi dua arah. Dorong feedback tanpa takut dihukum. Yang kedua, pelatihan komunikasi. Pelatihan soft skill seperti mendengarkan aktif, komunikasi nonverbal. Yang ketiga, gunakan media yang tepat. Pesan penting disampaikan langsung saat meeting. Informasi rutin bisa melalui email atau portal. Yang keempat, bangun budaya trust. Pimpinan harus jadi role model keterbukaan. Apresiasi pendapat yang mengalami perbedaan. Yang kelima, pakai teknologi komunikasi yang modern. Gunakan tool seperti Slack, Microsoft Teams, Trello untuk kerja tim lintas divisi. Kesimpulan, konflik dan komunikasi adalah dua aspek yang saling berkaitan.
Konflik tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan dengan pendekatan yang tepat. Komunikasi efektif adalah kunci menciptakan organisasi yang sehat, adaptif, dan produktif. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.